Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan informasi mengenai manajemen waktu, yang mana ini nantinya dapat membantu anak-anak Ibu sekalian dalam memanajemen waktu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Siap semuanya? Siap, Bu. Nah, oke. Tapi sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita ini dilancarkan oleh Tuhan dan kegiatannya ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke? Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ketua kelasnya yang mana? Oke, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Doa nasional aja. Oke, raise your hand. Siapa yang bersedia? Oke, baik. Jika tidak ada yang bersedia, baiklah sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi sebelum kita membahas topik manajemen waktu ini, Ibu mau tanya dulu. Di sini hadir nggak semuanya? Jumlah siswanya berapa? 2. Nah, ini sekarang yang di sini ada berapa siswa? 19. Berarti 5 siswa lagi ada di mana? Oh, berarti tapi mereka datang kan ke sekolah? Iya, Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Nah, untuk meregangkan otak kalian nih dan supaya tidak terlalu fokus atau terlalu tegang banget, Ibu mau kasih satu ice breaking. Mau? Tahu ice breaking itu apa? Games. Mau nggak? Mau. Nah, sebelumnya keluarkan satu pulpen dulu dari tasnya. Satu pulpen taruh di atas meja. Sudah? Oke. Ibu mau kalian berdiri. Berdiri ya. Nah, jadi nama gamesnya itu Sikut, Sakit, Sikat. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak cara main gamesnya? Oke. Jadi caranya seperti ini. Ini kan ada pulpen nih. Kita taruh di atas meja. Kalau misalnya Ibu mengatakan sikut, kalian tunjuk sikunya. Ini. Sikut, gitu. Jadi tunjuk siku. Sakit, kalian tunjuk perut. Gimana sakit perut? Ini kan. Sakit. Kalau misalnya Ibu bilang sikat, kan nggak pilih. Paham? Kalian nggak pilih. Kan sikat. Sikat kan ambil. Oke? Paham? Paham. Kita mulai lagi ya. Oke. Sikut. Sikat. Oke, belum fokus. Lagi. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke. Gerakan pulpennya. Ini kita ritmenya semakin cepat ya. Jadi ini menguji konsentrasi kalian. Kalian fokus nggak sama arahan yang diberikan? Oke? Tituan. Sikat. Nah, fokus. Lagi. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. 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 Sikut. Sikat. Sakit. Sikut. Sakit. Fokus. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, cukup. Nah, oke, boleh duduk kembali. Nah, oke. Semuanya sudah siap mendengarkan materinya pada pagi hari ini? Siap, Bu. Kurang semangat menjawabnya. Sudah siap mendengarkan materinya pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke. Sekali lagi nih untuk mengasah semangat kalian. Kalau misalnya Ibu bilang semangat pagi, jawabnya gimana?
Semangat pagi, 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 luar biasa. Harus agresif, oke? Satu, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Nah, berbicara tentang manajemen waktu, siapa yang tahu apa itu manajemen waktu? Siapa yang tahu apa itu manajemen waktu? Ada yang tahu nggak? Sederhananya aja. Manajemen waktu ini gini bu, manajemen waktu itu ini bu. Gitu. Ayo, raise your hand. If you know the answer. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Manajemen waktu itu kayak pembagian waktu gitu. Good. Siapa lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu? Cukup? Nah, jadi jawaban temannya tadi benar ya. Jadi manajemen waktu itu adalah simpelnya itu bagaimana kita mengatur waktu yang kita punya dalam menjalankan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen, mengatur waktu. Paham? Nah, jadi manajemen waktu itu adalah proses mengatur, merencanakan dan mengontrol bagaimana seseorang dapat membagi waktunya untuk berbagai aktivitas. Nah, bagaimana kalian bisa mengendalikan waktu ini untuk kegiatan-kegiatan yang kalian punya dalam kehidupan sehari-hari? Padat kan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari? Padat tidak? Mulai dari bangun tidur, hal pertama yang dilaksanakan apa coba? Berdoa. Setelah berdoa, membersihkan tempat tidur. Setelah itu, kalau misalnya ada yang membantu orang tua, atau nggak mandi. Habis itu makan segala macam, berangkat ke sekolah. Di sekolah padat aktivitas. Pulangnya jam berapa pulang sekolah? Jam 1:30. Sepulang dari sekolah masih ada yang les, masih ada yang harus ke sana kemari. Jadi masih banyak aktivitas yang dilakukan kan. Dalam satu hari itu berapa jam? 24 jam. Di 24 jam ini ada banyak kegiatan yang perlu kalian lakukan. Jadi, jika kalian tidak bisa memanajemen waktu yang baik, otomatis kegiatan-kegiatan yang sudah terstruktur tadi akan terkendala. Benar atau tidak? Nah, jadi itulah tujuan dari manajemen waktu ini. Untuk bekerja lebih produktif, memprioritaskan tugas yang penting, dan juga mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita. Nah, karena ini kan anak-anak itu kan masih pada sekolah. Jadi untuk menyeimbangkan antara sekolah dan juga kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi itu seperti kegiatan-kegiatan kalian di luar yang di non akademis seperti itu. Oke? Nah, kenapa sih kita penting membahas manajemen waktu ini? Ayo coba kasih contoh sederhananya dulu. Kenapa kita penting bahas manajemen waktu ini? Ayo siapa yang bisa jawab? Kenapa kita harus membahas ini? Kenapa ini penting dibahas gitu? Sederhananya aja, biar gak stres bu, biar gak main handphone terus, oke? Good. Ada lagi yang bisa jawab? Siapa lagi? Ayo, raise your hand. Supaya nggak main TikTok terus ibu, supaya ingat kerjakan tugas. Pasti di sini pada punya TikTok semua kan? Bener nggak? Nah, oke. Jadi ini dia manfaatnya. Pentingnya kita punya manajemen waktu itu. Yang pertama itu untuk mengurangi stres. Jadi kalau kita punya manajemen waktu yang baik, kita itu jadi lebih mudah menangani tugas-tugas kita. Misalnya nih, kita udah menstruktur jadwalnya, nanti sepulang sekolah jam 2, jam 3 sepertinya aku ngerjain tugas ini lah. Atau enggak jam 4 aku ke gereja lah. Kalau misalnya ada kegiatan di gereja, kalau misalnya ada kegiatan pramuka, nanti jam 2 pulang sekolah, jam 2:15 aku udah nyampe di rumah, makan, istirahat sebentar, berangkat ke sekolah, latihan pramuka. Itu kan sudah terstruktur kan? Jadi jelas. Jadi kalian nggak punya waktu lagi. Pulang sekolah duduk rebahan lagi, nge-scroll TikTok
waktu yang bagus, jadinya kita lebih bisa nih mencapai tujuan. Apa sih yang sebenarnya yang kita tuju hari ini? Apa sih yang sebenarnya yang harus kita capai hari ini? Misalnya hari ini aku harus bisa menyelesaikan tugas IPS. Misalnya kan bisa kan IPS kan banyak dari kelas kan? Banyak nggak? Nah, kalian tentukan itu. Hari pokoknya hari Selasa aku harus sudah siap di IPS ini. Kalau enggak, aku nggak mau tahu ini harus sudah selesai. Karena masih banyak tugas yang lain. Gitu. Selanjutnya itu untuk mencapai keseimbangan supaya seimbang antara pendidikan kalian dengan kegiatan-kegiatan lain. Gitu. Ngerti? Paham sampai sini? Oke, yang selanjutnya. Bagaimana sih cara kita untuk memanajemen waktu yang bagus? Tentunya dengan ada beberapa teknik ini, teknik prioritas, teknik time blocking. Nah, kita bahas yang pertama itu teknik prioritas. Kalau kata anak-anak zaman sekarang nih, yang suka galau-galau, aku prioritasmu nggak sih sebenarnya? Itu nggak anak-anak zaman sekarang? Itu kan? Nah, apa itu prioritas? Ayo. Ayo bantu, coba. Apa itu prioritas? Nah, prioritas itu yang utama, yang lebih penting, yang harus didahulukan. Gitu, paham? Makanya, jadi kita harus menentukan dulu yang lebih prioritas, yang lebih utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ibu mau nanya nih, yang paling utama dalam kehidupan kalian sekarang sebagai siswa apa? Belajar kan? Bukan bekerja kan? Tugas utama kalian sekarang belajar. Dari rumah kalian, kamu pulang sekolah harus bawa uang 500.000. Ada nggak di sini kayak gitu? Pokoknya pesan dari rumah belajar yang benar. Paling gitu kan? Udah dilaksanakan belum? Udah belum? Nah, yang pertama ini, kalau misalnya ada yang penting dan mendesak, lakukan segera. Paham? Dilakukan segera. Misalnya nih, pagi-pagi nih kalian baru bangun tidur, mama lagi masak nih, mama lagi masak, padahal tiba-tiba ada tamu yang datang, kan itu kan mendesak kan kalian. Jadi kalian harus bisa memilih yang kedua ini, yang mana yang harus kalian bantu. Kan itu mendesak. Kalian mau ambil alih masak tadi atau menyambut tamu tadi. Jadi kalian harus tahu yang mana yang prioritas dulu, oke? Nah, yang kedua, nah penting, ini penting nih, tapi tidak mendesak. Penting, tapi tidak mendesak. Jadi kalian bisa membuat jadwal. Misalnya hari ini kalian dikasih tugas IPS atau IPA lagi, misalnya biar nggak IPS dulu, IPA. Nah, IPA ini akan dikumpul 2 hari kemudian. Padahal bahasa Indonesia dikasih di hari ini juga, tapi dikumpulnya itu besok. Yang mana harus didahulukan? Sama-sama penting sebenarnya kan? Tapi ada yang lebih prioritas lagi, bahasa Indonesia, karena kan langsung besoknya. Paham? Bisa kan? Nah, yang selanjutnya itu, yang ketiga, tidak penting tetapi mendesak. Delegasikan lagi ya. Tidak penting tapi mendesak. Betul. Yang selanjutnya, tidak penting dan tidak mendesak. Jadi hapus dari daftar kegiatan kalian. Udah nggak penting, udah nggak mendesak juga. Ini contoh dari apa ini kegiatannya? Ngebuat velocity. Itu nggak penting loh, nggak mendesak juga. Jadi nggak usah dijadwalkan ke dalam teknik prioritas. Ngerti? Oke. Yang selanjutnya, teknik blocking time. Nah, jadi teknik blocking time ini adalah teknik di mana anak-anak ibu ini dapat menjadwalkan waktu tertentu untuk tugas-tugasnya yang lebih spesifik. Siapa yang tahu di sini jurnal kegiatan kalian? Ada yang tahu nggak jurnal kegiatan kalian? Tahu nggak? Atau ada nggak yang punya sticky notes? Sticky notes yang ada tulis dulu. Hari ini yang pertama, dua, tiga. Ada nggak yang punya sticky notes seperti itu? Atau kalian ada punya catatan nggak? Misalnya nih, kayak binder gitu loh. Zaman dulu saya banyak binder. Jadi kayak kita buat hari ini mau ngapain, kayak tugas-tugas ini hari ini. Pakai itu nggak? Catatan-catatan.
kegiatan itu, kalian bisa loh buat itu pagi-pagi sebelum berangkat sekolah atau malam-malam nih kan, malam-malam kalian buat jurnal harian. Yang pertama jamnya nih dari jam 5 sampai jam 6 siap-siap berangkat sekolah. Jam 7 sampai ini selesai semua sampai ke kalian kembali ke malam. Nah, jadi ketika kalian sudah berhasil melaksanakan satu kegiatan tadi yang di list itu tadi, kalian checklist. Dan percayalah kalau misalnya kalian punya jurnal kegiatan seperti itu, hari-hari kalian itu bakalan terasa lebih menyenangkan karena kalian itu punya hal-hal yang harus dicapai dalam satu hari itu. Seperti itu. Banyak loh dia. Di sini pasti udah pada sering belanja dari Shopee kan? Sering nggak? Udah tahu nggak belanja dari Shopee? Tahu pastinya. Nggak mungkin nggak tahu. Nah, coba nanti di sana lihat catatan jurnal harian atau enggak sticky notes kegiatan harian, atau nggak usah gitu deh. Kalian kan tahu binder kecil itu kan, binder yang misalnya di sebelah segini. Kalian bisa buat di situ nggak? Buat tuliskan kegiatan kalian apa yang mau kalian laksanakan, atau enggak tuliskan tugas-tugas kalian supaya nggak lupa dan tugasnya itu nggak keteteran nantinya. Paham? Nantinya itu menghindari gangguan. Nah, untuk kita bisa mengelola waktu yang lebih efektif itu penting kita menggunakan kalian tahu nggak fitur jangan ganggu di handphone kita? Di sini pada punya handphone semua nggak? Siapa punya handphone? Nah, oke. Tapi di rumah tuh tangannya. Tapi di rumah pada punya kan? Pasti ada kan satu minimal handphone di rumah kalian. Punya nggak? Ada kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian punya handphone di rumah, biar nggak bablas nih, nge-scroll TikTok-nya, atau nonton YouTube-nya. Atau aplikasi apa lagi sekarang yang lagi diminati? Instagram. Masih zaman nggak Facebook? Udah nggak ya? Nah, itu. Ini ya, matikan aplikasi yang tidak penting. Misalnya, kan banyak nih kadang-kadang. Kita kan sekarang kan kalau misalnya kebutuhan terus ada butuh internet, kadang butuh aplikasi-aplikasi pendukung seperti AI juga bisa dipakai. Tapi kalian harus bisa pandai-pandai mengoperasikannya. Jangan nih berikan 3 contoh bla 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 masukkan ke AI. Apa yang dikatakan AI itu yang dijiplak semuanya tanpa ada dibaca lagi. Ada yang itu enggak? Yang senyum-senyum berarti pernah. Nah, gitu. Kalau misalnya lagi belajar kan, nak, matikan dulu notifikasi dari aplikasi yang tidak perlu. Misalnya Instagram, TikTok. Oke, kan satu lagi ya. Capcut itu, capcut kan? Ngedit lah buat JJ. Itu dimatikan dulu notifikasinya. Kalau cowok-cowok ini ML, PUBG, apa satu lagi? Free Fire. Dimatikan dulu notifikasinya biar fokus gitu. Selanjutnya itu kalian bisa buat lingkungan, karena ini masih sekolah kan, lingkungan pertemanan yang nyaman dan tenang. Misalnya memilih teman itu harus kita bisa berteman dengan semua orang, tetapi kita harus bisa memilih juga yang mana memang yang layak untuk diajak belajar bareng. Kadang kan kita nyaman main sama dia, tapi kalau misalnya dalam belajar nggak cukup nyaman karena asik bising aja, yang lain aja dibahas. Padahal kita lagi belajar. Ada kan yang seperti itu kan? Ada kan yang seperti itu kan? Betul, Farid. Nah, jadi kita harus bisa menciptakan lingkungan pertemanan yang nyaman dan tenang supaya fokus juga, oke? Yang selanjutnya itu tetapkan batasan waktu penggunaan media sosial atau aplikasi non produktif. Jadi di dalam jurnal tadi kalian bisa dibuat main TikTok 30 menit. Nah, jadi buat alarmnya dari start from kalian main TikTok itu langsung buat alarm. Jadi nanti ketika menit ke 30 kalian sudah nonton TikTok, dia akan bunyi nih. Tapi jangan dihiraukan. Jadi lakukan aktivitas lain setelah nonton TikToknya. Paham? Bisa dimengerti? Nah, oke. Nah, kalian tahu nggak berapa jam sih waktu minimal kita istirahat dalam kehidupan kita sehari-hari? Berapa waktu maksimal istirahat? 8
overthinking, jadinya tidurnya jam 2 pagi, jam 1 pagi. Siapa di sini yang suka overthinking? Kata-kataan aja bahasa kamu sekarang gitu. OPT jam berapa nih anak-anak ibu biasanya pada tidur? Berapa? 9. Jam 11 paling lama sudah harus tidur. Jam 10 kalau bisa belum tidur. Apalagi kan anak-anak itu kan masih SMP nih. Jam 7.15 harus dari sekolah udah beres kan? Nah, itu. Jadi makanya itu kita harus memanage waktu dengan baik karena kita harus membutuhkan waktu istirahat yang cukup juga. Karena percayalah kalian, kalau misalnya waktu istirahat kita nggak cukup nih sehari, bad mood nggak pagi-paginya? Tiba-tiba dibangunin nih, padahal kita masih ngantuk-ngantuknya, bad mood nggak? Dan itu akan mengurangi fokus kalian di sekolah. Jadi kalau misalnya nih, nanti guru mau ngajarin kalian di sekolah gini aja, kalian tidur, apa yang terjadi? Kalian jadinya nggak paham sama pelajaran. Akhirnya nanti di istirahat, Ami, tadi apa yang dikatakan beres? Ami, apa tadi tidak pakai? Gitu. Karena kalian nggak fokus pada saat pembelajarannya, paham? Jadi penting juga ini istirahat ya. Usahakan tidur minimal tadi 6 jam kan? Nah istirahatlah yang cukup. Nah setelah kalian tadi kan udah misalnya udah buat di daftar kegiatan-kegiatan tadi, udah memprioritaskan mana aplikasi yang harus dibuka dan sebagainya. Inilah langkah terakhir yang harus kalian lakukan. Evaluasi dan refleksi. Kalian bisa mengevaluasi diri kalian. Sudah sejauh mana perubahan yang terjadi? Sudah sejauh mana perubahan yang ada ketika kalian mulai manage waktu kalian? Karena tadi kan berdasarkan jurnal-jurnal tadi, kalian udah checklist nih. Jadi sudah ketahuan berapa yang sudah terlaksana, berapa yang sudah terrealisasikan, dan berapa yang belum gitu. Dan berapa yang masih kayak molor-molor gitu. Udahlah, nanti hari ini, besok, masih ada besok, sampai besok kesekian kalinya kita nggak tahu gitu. Oke? Jadi ini perlu evaluasi dan refleksi sama diri sendiri. Ibu mau nanya, di sini ada yang pernah sakit sampai ke rumah sakit nggak? Ada? Nggak ada kan? Kalau misalnya bangun pagi, suka nggak ngerasa pening? Bangun pagi, suka ngerasa pening nggak? Suka? Itu yang tidur jam berapa? Jam 11. Nah itu kadang kalian kalau misalnya tidur di jam 12 nih, baru bangun di jam 5. Karena kan kita jam 15 harus sekolah kan ya. Berarti otomatis kalau misalnya rumahnya misalnya dari arah Sidabagas, itu harus berangkat lah dia jam 6:05. Tuh kan? Karena kan jalan kaki kan? Atau diantar? Kebanyakan yang diantar? Jalan kan? Jalan aja di olahraga. Nah, itu jadi kalau misalnya kalian udah merasakan itu gangguan-gangguan itu, misalnya baru bangun nih, harusnya kalau baru bangun pagi itu kan habis berdoa kan kita udah segar kan? Kita kan udah menyerahkan diri sama Tuhan supaya kalian tetap berkati. Tapi kalian malah pening, itu karena kalian kurang waktu istirahat. Jadi sebangun itu, sehabis kalian berdoa, minum dulu, jangan langsung loncat sana loncat sini, karena itu terlambat bangun. Kan ada handphone, di situ tuh alarmnya. Tidur jam segini, bangun jam segini. Oke, paham? Nah, jadi yang terakhir itu mengelola waktu secara efektif dalam keterampilan penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Jika kita bisa mengelola waktu kita dengan baik, percayalah, maka semua kegiatan-kegiatan tadi akan tertata rapi dan kita bisa lebih produktif dalam kegiatan kita sehari-hari. Paham? Nah, mungkin itu materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ayo angkat tangannya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, biarkan ibu yang bertanya sama kalian. Oke? Nah, jadi tadi apa sih tadi manfaatnya kita harus memanage waktu dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Apa manfaatnya? Oke? Mengurangi stres Ya. sama
Oke, dua tepuk tangan teman-temannya. Yang lain. Yuk, yuk. Oke, good, tepuk tangan. Ada lagi? Ayo, yuk. Gak ada yang salah, gak ada jawaban yang salah. Ayo. Ada? Ada? Oke, good, tepuk tangan teman-temannya. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Gimana cara kita memanage waktu yang baik? Teknik apa tadi? Teknik apa? Ada dua tadi tekniknya. Teknik prioritas sama teknik time blocking. Bener nggak? Blocking time, good, teman. Iya. Jadi kita harus punya teknik prioritas sama blocking time. Ingat yang misteri yang ibu tadi katakannya. Kalau misalnya punya uang jajan lebih, beli itu jurnal kegiatannya, oke? Karena kalian masih kelas 8, masih panjang itu perjalanannya, masih SMA 3 tahun, SMP 1 tahun lagi, SMA 3 tahun lagi, perkuliahan 4 tahun. Mau kuliah kan semuanya kan? Jadi mulai di manage waktunya dengan baik, oke? Oke, bisa dimengerti sejauh ini? Bisa. Oke, jadi ibu mau nanya nih sama kalian. Gimana perasaan kalian setelah kita belajar manajemen waktu? Apa yang kalian rasakan? Ayo, siapa yang bisa? Apa yang kalian rasakan? Ini beda-beda loh pendapatnya, karena kan pribadi-pribadi masing-masing. Kamu, Gabriel, apa yang kamu rasakan? Oke, good. Kamu Petrus, apa yang kamu rasakan? Good. Kamu, apa yang kamu rasakan? Siapa namanya? Santa. Good. Kamu yang paling ujung. Apa yang kamu rasakan setelah kita counseling ini? Oke, good. Nah, sekarang kalian sudah paham kan gimana manajemen waktu itu? Mau berusaha untuk memanajemen waktu dengan baik? Mau. Dan semangat. Mau berusaha untuk memanajemen waktu dengan baik? Mau. Oke, jadi cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ibu harap apa yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini kepada anak-anak Ibu semuanya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, pesan Ibu, dikelola waktunya dengan baik supaya pekerjaan maupun tugas-tugasnya semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Oke? Nah, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa. Jadi siapa yang mau memimpin doa? Ayo, boleh? Berdiri. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sampai saat ini kami telah selesai belajar atau bimbingan konseling Tuhan. Kami mohon Tuhan berikanlah bimbingan konseling itu kepada kami supaya dapat menjadi ilmu bagi kami dan kami dapat membagi waktu kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kata kami yang tidak diberi dosa yang selalu dituliskan Tuhan. Berkati orang tua kami maupun sama saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih.